Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video monolog saya mengenai tugas agenda 3. Saya Hijrah Salika Difasyah. Saya seorang analis kebijakan ahli pertama di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya pada bagian organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Latsar CPNS Angkatan 7 tahun 2025 pada agenda 3. Agenda 3 membahas tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atau Setdakap Abdia terletak di Jalan Bukit Hijau di Kompleks Perkantoran, Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setdakap ini juga dikenal dengan sebutan Kantor Bupati. Instansi Setdakap adalah unsur pembantu pimpinan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah atau sekda dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah, dalam hal ini bupati. Terdapat beberapa tugas dan fungsi instansi Setdakap, diantaranya mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dan program kerja pemerintah daerah, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah termasuk melayani kesekretariatan bupati dan staf ahli, melakukan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Setdakap Abdia memiliki visi Abdia Maju Masyarakat Sejahtera. Kata maju memiliki makna masyarakat Aceh Barat Daya yang religius, produktif, mandiri, terampil, dan inovatif dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata sejahtera memiliki makna masyarakat yang tercukupi secara ekonomi, memiliki pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan yang layak, menurunnya angka kemiskinan, serta hidup dalam suasana aman dan damai. Visi tersebut dituangkan ke dalam 8 misi berupa program MALEM, yakni meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam, CARONG, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, MESYUHU, yakni pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memadai, MAKMU, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing, ADE, yakni meningkatkan mutu pendidikan, JROH, yakni pemberdayaan perempuan dan pemuda, Sejahtera, yakni penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, serta pariwisata, dan Mesanut, yakni reformasi birokrasi yang bersih dan melayani melalui digitalisasi pemerintahan secara terintegrasi. Dapat dilihat di layar struktur organisasi Setdakap. Bupati dan wakil bupati membawahi sekretaris daerah atau sekda, lalu sekretaris daerah membawahi 3 asisten. Masing-masing asisten membawahi bagian-bagian yang berbeda. Asisten 1 membawahi bagian pemerintahan, keistimewaan dan kesejahteraan, serta hukum. Asisten 2 membawahi bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta perekonomian dan sumber daya alam. Lalu, asisten 3 membawahi bagian organisasi, umum, perencanaan dan keuangan, serta protokol dan komunikasi pimpinan. Saya sendiri ditempatkan di bagian organisasi. Bagian organisasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, menyiapkan perumusan kebijakan daerah, dan memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan reformasi birokrasi.
Saya sendiri dipercayai untuk melakukan tugas terkait pelaksanaan pelayanan publik seperti melakukan koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK PPP dengan instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dan melakukan koordinasi terkait pembuatan standar pelayanan dengan instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain kedua tugas utama tersebut, saya juga ditugaskan untuk membuat rancangan peraturan bupati mengenai hal yang berkaitan dengan organisasi, membantu bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta melakukan tugas administratif lainnya. Karena bagian organisasi sangat erat kaitannya dengan tugas koordinasi antar instansi, maka standar layanan yang harus dicapai adalah memastikan semua organisasi perangkat daerah atau OPD mendapat layanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam memberikan pelayanan kepada OPD lain, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi seperti waktu tunggu yang lama, belum tersedianya fasilitas yang memadai seperti meja dan kursi khusus untuk tamu, dan hasil rapat antar instansi yang belum terdokumentasi dengan baik. Belum tersedianya fasilitas yang memadai tersebut tentunya akan menghambat dan memperlambat proses koordinasi antar instansi sehingga akan berpengaruh terhadap visi instansi. Terdapat beberapa rencana pribadi yang saya susun demi melakukan perbaikan. Terkait fungsi ASN sebagai pelayan publik, saya akan melayani OPD lain dengan ramah dan profesional serta merekomendasikan penyediaan kotak saran layanan sebagai bentuk evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada OPD lain. Terkait fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, saya akan melaksanakan amanah pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan terkait fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, saya akan menghargai perbedaan dan membangun kolaborasi yang baik dengan rekan kerja. Selain itu, saya juga akan terus meningkatkan kompetensi diri di bidang literasi digital demi mengikuti perkembangan zaman dan mendukung terwujudnya Smart ASN. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.